Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang sudut-sudut berelasi pada 4 kuadran, maka akan kita rangkum dalam bentuk seperti ini. Yang pertama, tadi kita sudah tahu bahwa ada 4 kuadran, di mana kuadran 1 adalah sumbu X dan sumbu Y-nya itu positif, sehingga semua nilainya itu positif, baik sinus, kosinus, maupun tangen. Kemudian, tadi juga ada di kuadran 2, tadi kita dapat simpulkan bahwa nilai sinusnya saja yang positif, sedangkan kosinus dan tangennya negatif. Sedangkan di kuadran 3, yang bernilai positif adalah tangen. Dan di kuadran 4, nilai positifnya adalah kosinus. Maka dapat dibentuk dalam kuadran seperti ini. Di kuadran 1, itu karena sumbu X dan Y-nya itu positif, maka semua itu bernilai positif atau all itu positif. Di kuadran 2, sumbu X yang bernilai negatif, sehingga nilai sinus saja atau S yang positif. Kemudian di kuadran 4, itu nilainya sumbu X dan Y-nya itu negatif, sehingga hanya nilai tangen saja yang bernilai positif. Dan di kuadran 4, itu sumbu Y-nya negatif, sehingga nilai kosinus saja yang positif. Nah, dari semua ini, maka kita dapat sederhanakan atau ada tips cerdasnya menggunakan sebuah jembatan keledai, yaitu all stage C, di mana all itu untuk kuadran 1 itu semua bernilai positif. S-nya adalah sinus, di mana kuadran 2 itu nilai sinusnya positif. T-nya adalah tangen, di mana kuadran 3 adalah tangen yang bernilai positif. Dan C itu adalah kosinus, di mana kuadran 4 itu adalah kosinus saja yang bernilai positif. Nah, jembatan keledai ini wajib diingat sampai kalian besok kelas 12 untuk memahami semua nilai-nilai trigonometrinya. Nah, dari data yang sudah kita peroleh tadi di video sebelumnya, maka kita dapat simpulkan seperti ini. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di kuadran 1, itu kalau menggunakan sudut 90 derajat, maka trigonometrinya berubah dari sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus, dan tangen menjadi kotangen. Nah, kalau di kuadran 2, itu juga sama, sinus jadi kosinus, kosinus jadi sinus, tangen menjadi kotangen. Tapi perbedaannya adalah nilai positif dan negatifnya. Kita tahu di kuadran 2 itu nilai sinus itu positif. Maka yang di depan ini sinus, maka positif. Maka berubah menjadi kosinusnya juga positif. Nah, selain sinus, maka yang lain negatif. Maka nilai kosinus dan tangennya adalah negatif. Nah, kemudian untuk nilai di kuadran 2, kalau menggunakan sudut 180 derajat, maka trigonometrinya tetap. Sinus berubah menjadi sinus, kosinus tetap jadi cos, tangen juga berubah menjadi tangen. Tetapi sama, karena kuadran 2 itu sinus bernilai positif, maka yang positif hanya sinus saja, yang lainnya negatif. Kemudian, di kuadran 3, kalau menggunakan sudut 180 derajat, itu maka sinusnya tetap jadi sinus, kosinus tetap jadi kosinus, tangen tetap menjadi tangen. Nah, karena kuadran 3 itu nilai tangennya yang bernilai positif, maka tangen yang ini bernilai positif dan yang lain bernilai negatif. Di kuadran 3, selain menggunakan sudut 180 derajat, juga dapat menggunakan sudut 270 derajat. Nah, kalau menggunakan 270 derajat, itu nilai trigonometrinya berubah. Dari sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus, tangen menjadi kotangen. Nah, untuk kuadran 4, itu berada di antara 270 dan 360. Sama dengan kuadran 3, kalau menggunakan 270, maka rumus trigonometrinya berubah. Dari sinus menjadi kosinus, kosinus menjadi sinus, dan tangen menjadi kotangen.
Di kuadran 4, nilai kosinus yang positif, maka nilai kosinus yang baris kedua ini adalah positif. Selain menggunakan 270 derajat, kita juga dapat menggunakan sudut 360 derajat. Di mana kalau 360 derajat, itu fungsi trigonometrinya itu tetap. Sinus menjadi sinus, kosinus menjadi kosinus, tangen menjadi tangen. Nah, sehingga dari ilustrasi ini, kalau menggunakan sudut 0, 180, dan 360 derajat, maka fungsi trigonometrinya itu tidak berubah. Dari sinus tetap menjadi sinus, kosinus tetap menjadi kosinus, tangen tetap menjadi tangen. Tetapi kalau menggunakan 90 derajat dan 270 derajat, maka sinus berubah menjadi kosinus, kosinus berubah menjadi sinus, dan tangen akan berubah menjadi kotangen. Setiap kuadran itu berlaku sama, yang berbeda adalah tandanya. Tandanya akan menyesuaikan dari kuadran sudut di awalnya. Kalau kuadran 1 maka semua nilainya positif, kuadran 2 berarti sinus saja yang positif, kuadran 3 itu tangen yang positif, dan kuadran 4 itu kosinus yang positif. Nah, untuk perbandingan trigonometri yang besarnya lebih dari 360 derajat, maka diubah menjadi N kali 360. Nah, N kali 360 dikurangi berapa? Maka yang kita ambil hanya tetanya yang belakang. Maka langsung nilai sudutnya menjadi min teta. Nah, untuk sinus min teta itu nanti hasilnya adalah min sin teta. Kalau kosinus min teta itu hasilnya cos teta. Kalau tangen min teta itu hasilnya min tangen teta. Atau ini kita kembalikan di kuadran 4. Sedangkan kalau N kali 360 plus teta itu akan kita kembalikan di kuadran 1. Nah, maka untuk sudut yang lebih dari 360 derajat diubah menjadi N kali 360 derajat ditambah berapa. Maka kita hanya melihat tambahan dari N kali 360 derajat saja. Seperti itu. Sehingga sinus tetap menjadi sinus, kosinus tetap menjadi kosinus, dan tangen tetap menjadi tangen. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, sinus 660 derajat. 660 derajat itu berasal dari 720 dikurangi 60. Itu yang paling dekat. Maka 720 itu sama diperoleh dari 2 kali 360. Nah, maka kita abaikan 2 kali 360. Maka ini sama dengan sin min 60 atau sama dengan min sin 60. Di mana sinus 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Maka sinus 660 derajat itu sama dengan min setengah akar 3. Kalau kosinus 1050, nah 1050 kita cari kelipatan 360 yang terdekat, yaitu 3 kali 360 atau 1080. Nah, 1080 untuk mencapai 1050 itu harus dikurangi 30. Maka fokusnya kita di sudut 30. Maka sama dengan cos min 30 atau sama dengan cos 30 derajat. Di mana cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kemudian untuk nilai tangen 1485 itu diperoleh dari kotangen 1485 1 per tangen 1485. Di mana yang paling dekat adalah 4 kali 360 atau 1440. Nah, karena ditambah 45, maka fokusnya hanya tangen 45 derajat, di mana tangen 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga diperoleh kotangen 1485 adalah akar 2. Nah, kita memasuki contoh soal yang berikutnya. Yang pertama, sinus 180 min alfa dibagi sinus 90 min alfa.
Nah, kita tahu di slide awal tadi, sinus 180 min alfa itu sama dengan sinus alfa. Sedangkan sinus 90 min alfa itu sama dengan cos alfa. Di mana sin per cos itu sama dengan tangen alfa. Sehingga hasil dari operasi ini adalah tangen alfa. Kemudian yang B, kosinus 90 derajat plus alfa dibagi kosekan 180 derajat min alfa. Nah, di mana kosinus 90 derajat plus alfa itu sama dengan min sin alfa. Dan kosekan 180 derajat min alfa itu sama dengan 1 per sin 180 derajat min alfa. Di mana sin 180 derajat min alfa itu sama dengan sin alfa. Sehingga jika min sin alfa dibagi 1 per sin alfa diperoleh min sin kuadrat alfa. Sehingga hasil dari kosinus 90 derajat plus alfa dibagi kosinus 180 derajat min alfa itu adalah min sin kuadrat alfa. Nah, contoh soal berikutnya. Jika diketahui tangen 50 derajat sama dengan P, di mana P anggota bilangan real dan P bukan 0, nyatakan bentuk berikut dalam P. Tangen 230 dikurangi 140 per tangen 220 plus 310. Nah, langkah pertama kita cari dulu tangen 230 yang ada hubungannya dengan 50 derajat. Maka diperoleh 180 ditambah 50. Kemudian 140. 140 jika menggunakan 180 derajat, maka dikurangi 40, maka tidak memenuhi. Sehingga kita menggunakan 90 ditambah 50. Kemudian, tangen 220 itu diperoleh dari 270 dikurangi 50. Kemudian, tangen 310 itu diperoleh tangen 360 dikurangi 50. Nah, karena 180 ditambah 50 itu bertolak dari 180, maka rumusnya tetap menjadi tangen 50. Kemudian dikurangi, karena ini 90, maka dari tangen berubah menjadi min kotangen 50. Kemudian, dari 270, maka fungsi trigonometrinya berubah dari tangen menjadi kotangen 50. Kemudian, dari tangen 360, karena 360 maka tetap. Sedangkan ini di kuadran 4 menjadi min tangen 50. Sehingga kalau dioperasikan tangen 50 min dikurangi negatif kotangen 50, maka sama saja tangen 50 ditambah kotangen 50. Kemudian yang bawah plus dan min menjadi min, berarti kotangen 50 dikurangi tangen 50. Di mana tangen 50 itu P, kotangen itu sebaliknya, kebalikan dari tangen, maka diperoleh jadi 1 per P. Kemudian kotangen 50 itu 1 per P, dan tangen 50 itu P. Nah, maka kita kalikan P per P saja agar lebih mudah. Sehingga diperoleh P kali P itu P kuadrat, ditambah 1 per P kali P adalah 1. Kemudian 1 per P kali P adalah 1, dikurangi P kali P adalah P kuadrat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah P kuadrat plus 1 per 1 min P kuadrat. Nah, contoh berikutnya, jika diketahui sinus alfa itu 4 per 5, dan alfa itu berada di antara 0 sampai 90 derajat, hitunglah kosinus alfa dan tangen alfa. Nah, kalau diketahui sinus alfa itu 4 per 5, sehingga kita dapat membuat segitiga begini. Sin itu depan dibagi miring. Nah, maka depannya 4, miringnya 5. Menggunakan Pitagoras, maka diperoleh sisi sampingnya adalah 3. Nah, karena sudutnya berada di kuadran 1, maka semua nilai sinus, kosinus, dan tangennya itu positif.
Mengapa kuadran 1? Karena ini ada di antara 0 sampai 90 derajat. Sehingga kosinus alfa itu samping dibagi miring. Sehingga sampingnya 3, miringnya 5. Sehingga kosinus alfa diperoleh 3/5. Dan tangen alfa, tan itu depan dibagi samping. Sehingga diperoleh 4/3. Nah, contoh soal berikutnya. Jika kosinus alfa itu negatif 15/17 dan alfa itu antara 90 sampai 180 derajat, hitunglah nilai sin alfa dan kotangen alfa. Nah, karena kosinus alfa itu min 15/17, tanda negatif itu menunjukkan kuadrannya. Nah, 90 sampai 180 derajat itu berada di kuadran 2. Kalau di kuadran 2 hanya nilai sinus yang positif. Maka langkah pertama kita membuat segitiga siku-siku dulu. Kosinus alfa, kosinus itu samping dibagi miring. Sehingga sampingnya 15, miringnya 17. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka diperoleh nilai ini adalah 8. Sehingga karena nilai sinusnya saja yang positif, maka sinus itu depan dibagi miring. Sehingga 8/17. Dan nilai kotangennya adalah, kotangen itu 1/tangen. Tangen itu adalah depan dibagi samping, maka 8/15. Karena ini ada di kuadran 2, maka nilai tangennya negatif. Jadi 1/min 8/15 atau min 15/8. Sehingga diperoleh nilai kotangen alfanya adalah min 15/8. Nah, berikut adalah contoh-contoh soalnya. Silakan dicatat dan dipahami di buku catatan kalian masing-masing. Selamat memahami dan selamat belajar.